Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 61 Nasihat. Upacara kemenangan pemuda yang menarik perhatian semua orang telah berakhir. Chu Chen menjadi pemenang terbesar. Keterampilan sipil dan militer saat ini telah membalikkan kesan seluruh kota terhadap menantu keluarga Song yang bodoh ini. Ketika Chu Chen memegang tangan Song Yan dan pergi, dia menerima tatapan semua orang. Bercampur dengan berbagai ekspresi, banyak wanita memandang Song Yan dengan lebih iri. Bagaimana Chu Chen bisa menjadi orang bodoh? Dia jelas merupakan pria tak tertandingi dengan keterampilan sipil dan militer. Dia pasti bersedia menjadi menantu keluarga Song demi Song Yan, dan dia juga bersedia disebut sebagai menantu bodoh selama 5 tahun. Chu Chen benar-benar orang yang tergila-gila. Nona Song San, kamu sangat bahagia. Ini pasti akan menjadi cerita bagus di Canceng. Song Yan mengemudikan mobil, dan Chu Chen duduk di kursi penumpang. Ketika dia hendak kembali ke rumah Song, ponsel Chu Chen berdering. Xiao Chen, uangnya telah tiba. Suara Xia Bei terdengar bersemangat. Bagaimana kita merayakannya? Xia Bei tertawa. Suasana hatinya sangat nyaman. Insiden Chu Xiaomi membuatnya menjadi bahan tertawaan, bahkan membuat keluarganya waspada dan memberinya panggilan peringatan. Blockbuster Chu Chen hari ini tidak hanya mengejutkan Canceng, tapi juga membuat Xia Bei merasa bangga. Ini menunjukkan bahwa dia, Xia Bei Hui, adalah satu-satunya yang melihat luar biasa dari Chu Chen. Xia Bei mau tidak mau ingin tertawa ketika dia memikirkan ekspresi terkejut di ujung telepon yang lain ketika dia menelepon kembali untuk melaporkan hasil upacara pemetikan hijau. Saudara Bei, mari kita buat keputusan. Chu Chen, yang sekarang juga kaya dan berkuasa, berkata dengan bangga, dimanapun di kota Chan tidak ada masalah. Saat Song Yan sedang mengemudi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Chu Chen. 20 untuk 1 juta yang dipinjam dari Xia Bei langsung berubah menjadi 20 juta miliknya. Uang Chu Chen pasti datang terlalu cepat. Namun, Song Yan juga tahu bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apakah kamu sudah lama berencana untuk tampil secara langsung? Song Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu kenapa kamu tidak pergi dengan Xiao Qiu dari awal? Kalau tidak, bagaimana kita bisa memancing ular itu keluar dari lubangnya? Chu Chen tersenyum. Keluarga Song Muyang selalu tidak puas dengan kita. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka di depan seluruh kota selama penghijauan, upacara pemetikan. Terlalu tidak normal bagi mereka untuk mengambil inisiatif melamar membantu Xiao Qiu. Chu Chen tidak memberitahu Song Yan tentang ular roh penyihir hitam. Bagaimanapun, Song Yan mungkin tidak mempercayainya tentang Kimen. Yang tidak kuduga adalah mereka sebenarnya ingin membunuh Xiao Qiu. Song Yan mencengkeram kemudi dengan erat, dan matanya berkilat marah. Saya yakin orang tua itu akan menanganinya dengan baik. Song Yan melirik Chu Chen. Dalam 5 tahun terakhir, di bawah bimbingan Dao Chang Zhang dan mengandalkan keberuntungan,
yang dibawa oleh Chu Chen, keluarga Song hidup kembali. 5 tahun kemudian, ketika pertunangan dengan Chu Chen seharusnya diputus, banyak hal terjadi karena kesalahan. Tanpa diduga, pada akhirnya Chu Chen lah yang menyelamatkan keluarga Song. Jika bukan karena Chu Chen hari ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terima kasih, Chu Chen. Chu Chen melambaikan tangannya dengan tidak setuju. Antara suami dan istri, tidak perlu terlalu sopan. Wajah Song Yan memerah. Meskipun dia dan Chu Chen dikenal sebagai suami istri, dia tidak akan jatuh cinta padanya hanya karena kejutannya yang tiba-tiba. Kembali ke rumah, Song Yan membuat sepoci teh dan keduanya mengobrol. Upacara pembukaan kota Jintan belum sepenuhnya selesai. Lomba penjemputan pemuda hanyalah salah satu bagiannya. Anggota keluarga Song yang lain tidak sehebat Chu Chen dalam pergi lebih awal. Yang lebih menyebalkan adalah keluarnya Chu Chen dihentikan oleh Tuan Huang, yang mengundangnya untuk menghadiri perjamuan malam Huang Mansion. Sayang, katakan padaku, apa yang akan dilakukan lelaki tua itu terhadap keluarga Song Muyang? Diusir dari keluarga Song, Song Yan berkata, Xiao Qiu hampir dibunuh oleh mereka. Sampai akhir, mereka masih ingin membunuh seluruh keluarga Song. Kakek tidak akan pernah memaafkan mereka. Apakah mereka bersedia dihukum? Chu Chen tersenyum. 4 pahlawan keluarga Song memiliki cita-cita yang luhur. Song Yan sedikit mengernyit. Chu Chen menyesap tehnya dan berkata, seni teh istri saya menjadi semakin baik. Tehnya sangat harum bahkan dapat menarik perhatian kucing dan anjing. Song Yan terkejut. Kali ini, terdengar ledakan tawa dari tangga. Memang benar seorang pahlawan berasal dari usia muda. Dia benar-benar bisa mendeteksi kedatanganku. Seorang pria berjubah hitam, seluruh wajahnya ditutupi kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin, berjalan ke sisi Chu Chen dengan santai. Berjalan-jalan, orang di sebelah saya hanya berhenti dan berkata, pantas saja kamu bisa mengalahkan penonton dan memenangkan juara pertama dalam kompetisi memetik remaja. Siapa kamu? Song Yan kaget. Chu Chen tersenyum. Kami adalah tamu. Chu Chen mengambil cangkir teh, menuangkan secangkir teh, dan meletakkannya di atas meja. Silakan minum teh. Pria berjubah hitam menatap Chu Chen dengan dingin, untuk beberapa saat, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Keluarga Song, garis keturunan Song Sieyang ditakdirkan untuk menurun. Bagaimana mungkin kamu bisa mendukungnya sendiri? Namamu Chu Chen. Benar. Mulai sekarang, tinggalkan keluarga Song. Ini saranku padamu. Wajah Song Yan sedikit berubah, dan dia merasakan aura yang sangat aneh dan dingin dari pria berjubah hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi semakin dekat dengan Chu Chen. Ahli racun di sebelah Song Qingying, kata Chu Chen ringan. Saya sangat penasaran. Anda juga seorang gangster tua. Mengapa Anda ingin membantu keluarga Song dan melakukan hal-hal memalukan seperti itu di belakang Anda? Apa yang Anda coba lakukan? Mata pria berjubah hitam itu menjadi semakin dingin, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, melepaskan gas yang tak terlihat. Chu Chen tiba-tiba meletakkan cangkir teh di tangannya, dan dinding tak terlihat tampak muncul di depannya, menghalangi serbuan gas. Orang tua, ini bukan tempat di mana kamu bisa menaruh racun begitu saja,
kata Chu Chen pelan. Wajah pria berjubah hitam itu menunjukkan ledakan keterkejutan, dan dia melirik posisi cangkir teh di depan Chu Chen. Formasi Kimen, kamu sebenarnya adalah murid Kimen. Begitu dia selesai berbicara, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Chen. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Chu Chen mungkin adalah murid yang diam-diam diterima oleh Tao Zhang ketika dia berada di keluarga Song. Namun, dia ingat apa yang dikatakan Chu Chen dalam hal membaca garis tangan. Dao Zhang mungkin tidak sebaik dia. Siapakah orang ini? Chu Chen, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Chu Chen berkata, pergilah, Anda tidak punya hak untuk bertindak liar di sini. Jangan ganggu saya dan istri saya minum teh. Ada rasa dingin di mata pria berjubah hitam, dan lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Dan tiba-tiba, jarum perak keluar dengan cepat. Jarum perak tajam melintas, mengandung aura mematikan. Wajah Song Yan berubah drastis. Chu Chen membanting meja dan beberapa cangkir teh di atas meja tiba-tiba terpental. Kong, kong, kong. Setelah beberapa suara tajam, semua jarum perak terhalang oleh cangkir teh. Pria berjubah hitam itu terkejut. Baru kemudian dia menyadari betapa kuatnya Chu Chen. Dia hendak berbalik dan pergi. Tetapi Chu Chen tidak memberinya kesempatan lagi. Nasihat barusan adalah sesuatu yang tidak kamu inginkan. Suara Chu Chen tiba-tiba terdengar seperti mimpi buruk di telinga pria berjubah hitam itu. Babak 62. Teknik penghapusan racun. Ahli racun berjubah hitam langsung merasakan aura kuat mendekatinya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan hatinya terguncang. Dia mendengar berita bahwa Chu Chen mengalahkan yang kuat berturut-turut dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Dia tidak menganggapnya serius. Seberapa kuatkah seorang pemuda berusia awal 20-an? Terlebih lagi, dia sangat yakin dengan racunnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen dapat dengan mudah mengatasi serangan racunnya hanya dengan beberapa cangkir teh. Ini berarti kekuatan Chu Chen jauh melampaui dirinya. Panggilan, embusan angin menerpa ahli racun berjubah hitam. Ahli racun berjubah hitam tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dia dengan tenang menanggapi serangan Chu Chen. Garis dalam hidupmu. Jika kamu melepaskanku hari ini, aku berjanji, segera tinggalkan keluarga Song dan jangan pernah menginjakkan kaki di kota Chan lagi. Saya tidak terbiasa memberi orang kesempatan kedua. Suara Chu Chen tenang. Kedua racun tadi adalah racun yang mematikan. Di mata Anda, kehidupan manusia sebenarnya bukan apa-apa. Chu Chen mengayunkan tinjunya dan memukul master racun berjubah hitam itu. Ahli racun berjubah hitam terbang keluar dan terjatuh dari tangga. Chu Chen melompat turun dan meninggalkan pesan pada saat yang sama. Istri saya sudah membuat teh. Saya akan segera kembali. Tubuhnya seperti monyet, mendekati ahli racun berjubah hitam dalam sekejap mata. Murid master racun berjubah hitam sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat kekuatan Chu Chen. Saya adalah murid dari 9 perbatasan 10.000 racun sekte. Tinju Chu Chen menghantam mulut ahli racun berjubah hitam itu dengan keras. Dalam sekejap, darah berceceran dan beberapa gigi rontok. Seluruh wajahnya tampak berubah bentuk dan dia jatuh ke tanah.
Bahkan jika leluhur dari 10.000 sekte racun berani menyerang istriku, aku tidak bisa menghindarinya. Apakah kamu percaya? Chu Chen melangkah maju dan mendekati ahli racun berjubah hitam. Ahli racun berjubah hitam menahan rasa sakit yang membakar di wajahnya, mengangkat kepalanya, dan menatap Chu Chen dengan ngeri. Dia tidak tahu bintang jahat macam apa yang dia provokasi, tapi dia bahkan tidak takut pada sekte Wandu. Apakah pihak lain bodoh dan tidak mengetahui kengerian sekte Wandu, atau apakah dia benar-benar percaya diri? Namun, saat ini, ahli racun berjubah hitam tidak punya waktu untuk memikirkan apapun lagi. Dia mundur dan berkata, "Biarkan aku pergi kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Sosok Chu Chen bergerak, dan dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan terus-menerus menamparkan beberapa titik penting pada tubuh Master Racun berjubah hitam. Ahli racun berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah. Matanya menunjukkan keputusasaan, kebencian, dan ketakutan dari jiwanya. Chu Chen sebenarnya menonaktifkan skill racunnya. Beberapa telapak tangan yang tampaknya mudah ternyata menghancurkan semua keterampilan racunnya. Dekade-dekade yang ia habiskan untuk berlatih keras semuanya hilang dalam satu hari. Kamu, ahli racun berjubah hitam itu roboh ke tanah. Tidak percaya, matanya tumpul. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana orang luar bisa menghapuskan kekuatan beracun dari sekte Wandu? Di mata ahli racun berjubah hitam, hanya orang-orang di atas tetua dari 10.000 sekte racun yang dapat mencapai ini. Bahkan jika Chu Chen memiliki kemampuan untuk membunuhnya, dia tidak bisa mengalahkan keterampilan beracunnya. Namun nyatanya, Chu Chen dengan mudah menghancurkannya. Bukankah sulit bagiku untuk menghapuskan keterampilan beracun? Chu Chen memandang ahli racun berjubah hitam. Jika aku tidak memiliki kekuatan, kita berdua yang terbaring di tanah sekarang adalah suamiku dan istri. Menghapus keterampilan beracun Anda dapat dianggap sebagai pembalasan Anda. Jika Anda tidak menerimanya, Anda dapat kembali ke sekte Wandu dan meminta master sekte Anda untuk datang menemui saya. Chu Chen dengan tenang berdiri dengan tangan di belakang punggung, pergi. Master racun berjubah hitam berdiri dengan susah payah, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Chu Chen, tidak mampu menekan kebencian jauh di dalam matanya. Segala sesuatu tentang dirinya hancur di tangan pemuda di depannya ini. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Ahli racun berjubah hitam mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Chu Chen berbalik dan melihat ke belakang, dan melihat Song Yan sudah berjalan ke bawah. Dia terkejut. "Sayang, kenapa kamu ada di bawah?" Song Yan melihat ke arah di mana ahli racun berjubah hitam itu pergi, dan matanya tidak bisa menahan sedikit pun kekhawatiran. Dia jelas pergi dengan banyak kebencian. Akankah dia kembali untuk membalas dendam padamu? Keterampilan racunnya telah saya nonaktifkan. Bahkan jika dia pulih, saya khawatir dia tidak akan mampu mengalahkan Xiao Qiu. Chu Chen tersenyum. Jika dia kembali ke Jiujiang untuk merekrut bala bantuan, tidak apa-apa. Saya punya 9 tuan. Masing-masing mereka semua adalah makhluk yang dapat menenggelamkan sekte Wandu hanya dengan setetes ludah. Song Yan, ketika Chu Chen mengatakan untuk pertama kalinya bahwa dia memiliki 9 tuan,
Song Yan merasa bahwa Chu Chen sedang membual. Tapi hari ini Chu Chen menunjukkan kekuatan yang begitu besar sehingga Song Yan harus mempercayainya. Tentu saja, dengan kata-kata terakhir Chu Chen, Song Yan merasa bahwa Chu Chen pasti sudah pergi. Keluarga Song Muyang hampir mengambil tindakan akhir-akhir ini. Salah satu alasannya adalah karena ada ahli racun yang mendukung mereka. Sekarang setelah ahli racun pergi, keluarga Song Muyang bahkan tidak bisa melupakannya. Jika mereka ingin melompati tembok, kata Chu Chen sambil tersenyum. Adapun penyihir kulit hitam di belakang Song Qinghe, Chu Chen bahkan kurang memperhatikan mereka. Sekte Jiuxuan adalah sekte aneh pertama di dunia. Mengapa kita harus takut dengan sekte penyihir hitam? Song Yan memandang Chu Chen, merasakan rasa aman jauh di dalam hatinya. Jika bukan karena Chu Chen, keluarga Song mungkin tidak akan mampu selamat dari bencana ini. Song Yan belum pernah mendengar tentang keberadaan sekte 10.000 racun. Adegan ajaib Chu Chen menamparkan meja dan mengocok cangkir teh, menghalangi jarum perak, masih melekat di benak Song Yan. Kungfu Chu Chen tampak sedikit berbeda dari kungfu sasana tinju yang biasa dia lihat. Chu Chen terlihat lebih anggun dan tidak terkendali, tetapi kekuatannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan Tuan Huang Sisiong tidak bisa mengalahkannya. Artinya kekuatan Chu Chen mungkin tidak bisa ditandingi oleh banyak orang di seluruh kota Chan. Siang harinya, upacara pembukaan kota Jintan berakhir. Keluarga Song telah kembali, Chu Chen dan Song Yan juga segera pergi. Mata semua orang tertuju pada Chu Chen, tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa menantu idiot yang mereka cemooh selama 5 tahun akan memberikan pelajaran yang baik kepada semua orang hari ini. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka memamerkan kekuatan mereka di depan Chu Chen, semua orang merasa wajah mereka sangat panas. Kakak ipar, Song Qiu dengan senang hati memanggilnya saudara ipar, dan langsung berjalan untuk berdiri di samping Chu Chen. Sejak Chu Chen membawanya memenangkan kejuaraan, Song Qiu telah berubah menjadi fanboy kecil Chu Chen. Chu Chen tersenyum dan melihat ke arah pintu. Song Muyang, bersama keempat putranya, bergegas masuk saat ini. Sosoknya dalam keadaan menyedihkan, dan ekspresinya sangat memalukan. Mereka semua segera menatap Chu Chen, dengan paksa menekan kebencian di hati mereka. Di mata mereka, keluarga Song Xieyang hanyalah seekor domba kecil. Tanpa diduga, Chu Chen, seekor singa, bersembunyi di belakang mereka, menjaga keluarga Song. Jika bukan karena Chu Chen, mereka tidak akan pernah mencapai titik ini. Berlututlah, Song Muyang berteriak pada keempat putranya. Pada saat yang sama, dia memimpin dan berlutut di depan Song Changqing. Ayah, kami telah menyadari kesalahan kami dan bersedia menerima hukuman sesuai dengan hukum keluarga. Kami akan dipukuli dan dimarahi tanpa keluhan apapun. Bersambung.